Saya ingin Anda membayangkan Anda sedang bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar dan kemudian pimpinan Anda berencana untuk keluar negeri dan tinggal untuk beberapa lama di sana. Dan kemudian dia memanggil Anda dan juga orang-orang kepercayaannya dan mengatakan, saya akan pergi ke luar negeri untuk beberapa lama dan saya ingin selama saya pergi kalianlah yang menangani perusahaan ini dan saya akan menulis secara rutin segala instruksi saya untuk kalian laksanakan. Semua mengerti. Dan kemudian pergilah si bos dan dia menulis secara rutin apa yang menjadi instruksi dia supaya dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya termasuk Anda. Dan setelah beberapa lama dia pergi, dia pulang. Dan ketika dia pulang, dia melihat semuanya itu berantakan. Halaman kantor berantakan, begitu banyak sampah, daun-daun berserakan di mana-mana, kaca jendela pecah. Dan ketika dia masuk kantor, dia melihat suasana hiruk pikuk. Bukan karena orang sibuk bekerja, tapi para pegawai malah bermain, berlari-lari di sana. Bahkan ada yang duduk depan komputer bukannya bekerja, tapi dia main game. Belum lagi yang asik makan atau hanya ngobrol, ngerumpi saja selama bekerja. Dan ketika melihat semuanya itu, dia memanggil orang-orang kepercayaan dan mengatakan, apakah kalian tidak menerima surat saya? Apakah kalian tidak membacanya? Mereka mengatakan, kami membacanya, kami menerimanya semuanya, dan kemudian bahkan kami jilid dengan baik surat-surat Anda menjadi buku yang tebal sekali. Dan kemudian bahkan kami mengadakan Sunday letters untuk membaca surat-surat Anda dan mempelajarinya. Lalu kata si bos, terus kenapa kamu tidak lakukan apa yang saya instruksikan? Kenapa semuanya berantakan dan perusahaan ini rugi luar biasa selama saya pergi? Lalu Anda berkata bersama dengan orang-orang dipercayai melakukan, kami tidak melakukan, tapi kami membacanya. Para pendengar Renungan Semakar yang terkasih, seringkali juga dalam hidup ini kita membaca firman Allah. Kita membaca sesuatu yang sifatnya rohani, sesuatu yang spiritual, tapi itu tidak meresap dalam kehidupan kita. Kita seringkali tahu, tapi tidak paham. Dan juga tidak melakukan. Dan itu sebabnya banyak orang yang katanya mengenal Kristus atau mengenal Allah, hidupnya tetap jauh dari kehendak Allah. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan di hadapan murid-muridnya, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Yesus berbicara mengenai kebenaran, mengenai sabda Allah sendiri. Dan dia adalah sang sabda sendiri. Tetapi orang-orang sejamannya menolak dia. Dan kita juga bisa bertanya, apakah kita juga memiliki sikap yang kurang lebih sama dengan orang-orang sejaman dengan Yesus? Kita tahu kebenaran, kita membaca tentang kebenaran, tapi kita tidak hidup di dalam kebenaran. Dan kunci dari penerimaan tersebut adalah kalau orang mau menerima kebenaran tersebut dalam hidupnya dan kemudian dia menjadi percaya pada Putra Tunggal Allah, percaya pada sang sabda kebenaran tersebut. Maka mari kita belajar bahwa kita tidak hanya menjadi orang yang katanya percaya, katanya beriman, katanya ke gereja, katanya berdoa, tapi kita sendiri tidak menghayati apa yang kita dengarkan, tidak menghayati apa yang kita doakan, atau bahkan kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk memberikan waktu mendengarkan sabda Tuhan, dan akhirnya memang kita lupa untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Bapa dalam surga, ajari kami untuk menjadi pendengar sabdamu, tapi tidak cukup hanya menjadi pendengar, melainkan juga menghayatinya, dan kemudian menjadi pelaku firman-Mu. Dan dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat mewartakan kasih-Mu yang kami terima sendiri dari Putra-Mu dan hidup di dalam kebenaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.